Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 10 Waalaikumsalam. menit ya kayaknya. Intinya tadi yang dicerita Nabi Yusuf dalam mimpinya raja menggunakan jamak feminin yang berarti kurang dari 10. Dalam ayat sedekah menggunakan jamak tak berpola, berarti lebih banyak gitu ya. Itu intinya tadi. Meskipun kedua-duanya 7, yang satu ada sensasi lebih, yang satu ada sensasi yang kurang gitu ya. Dan lebih powerful itu lebih apa dalam bahasa Indonesianya ini? Lebih ada impact-nya gitu, lebih ada itu ya. Lebih, iya Kak, nggak ada padanannya kalau di Indonesia ya susah. Kosakatanya Iya, minim. betul. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti lah kata ini ya. Lebih bertenaga susah, bukan juga bukan bertenaga gitu, bukan sih. Ya Lebih intinya lebih mantap, mm, Mantap. Lebih mantap. bukan bahasa Indonesia. iya. Nah, udah ya, itu sebenarnya masalahnya simple begitu aja. Kalau kita Hmm. memahami kaidah-kaidah bahasa Arab tadi. Nah, sekarang kita berpikir, mari kita pikirkan tentang ayat tersebut. Di dalam mimpinya raja, sang raja melihat 7 tangkai gandum, 7 eh, sapi yang gemuk, 7 sapi yang kurus. Dan jika kita ingat, mimpi tersebut diinterpretasikan, diterjemahkan gitu ya, bahwa mereka akan mendapatkan 7 tahun yang sangat baik, di mana tanaman-tanaman tumbuh dengan subur semuanya gitu ya, berbuah, pokoknya padinya semuanya jadi gitu. Dan mereka juga akan memiliki air yang bagus segala macam. Nah, selama 7 tahun dan kemudian semuanya akan mengering, air akan kering dan tanaman tidak tumbuh dan mereka akan kehabisan stok makanan. Nah, jadi dalam masa-masa tahun-tahun yang bagus ini tadi, mereka tidak bisa memakan semuanya. Mereka harus memakan sedikit dan menyimpan lebih banyak bagian itu. Maksudnya hasil panennya tuh nggak boleh dimakan semua. Harus dimakan sedikit dan lebih banyak untuk disimpan. Gitu ya. Kok Hana berasa lain tadi baca bismillah nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya. Uh, jadi ada kesan-kesan kurang gitu kan. Nah, ini dia. Mereka tidak bisa memakan semua karena mereka tahu untuk tahun-tahun ke depan mereka akan kekurangan makanan. Mereka bakalan kelaparan selama 7 tahun. Jadi harus lebih banyak disimpan dan lebih sedikit untuk digunakan, dimakan. Nah, dan untuk di tahun berikutnya mereka akan kelaparan saking ini parahnya bencana. Ya, bencana kelaparan itu, tahun-tahun kelaparan itu saking parahnya, bahkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yusuf yang tinggal di Kanaan, Kanaan itu jauh banget dari Mesir ya, jauh banget. Nah, bahkan mereka yang di sana, yang jauh banget dari Mesir, mereka sampai kehabisan uang dan mereka sampai harus menjual ini peralatan rumah tangga mereka gitu untuk mendapatkan makanan. Itu yang sebenarnya terjadi saking luar biasanya musim paceklik itu kalau dalam bahasa Indonesia. Musim paceklik itu ya. Nah, jadi ceritanya ini tentang apa? Orang-orang apa memiliki lebih atau orang-orang memiliki sesuatu kurang gitu dalam cerita ini. Kurang. 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 Mm-mm. Kurang, makanan kurang, segala macam gitu. Hmm. Tapi ketika seseorang memberikan atau bersedekah karena Allah,
Allah memberikan kembali kepada mereka lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Banyak, lebih banyak lagi, berlipat-lipat ganda. Nah, jadi konteksnya dalam cerita mimpinya raja, temanya itu tentang memiliki lebih sedikit. Makanya, dan Allah memilih kata sunbulatun, jamak feminin, yang merujuk kepada sedikit, lebih kurang gitu ya, yang kurang. Dan konteksnya atau tema cerita dalam ayat bersedekah itu konteksnya kita mendapatkan lebih banyak, berlipat ganda. Dan Allah menggunakan kata sanabilu yang ada sensasi lebih-lebih seperti itu. Itulah bagaimana tepat sekali Allah itu dalam memilih kata. Plural yang mana digunakan di sini, plural yang mana digunakan di sini. Luar biasa sekali Allah gitu ya, pilihan katanya. Nah, itu. Ada lagi yang lebih luar biasa. Dan itu insya Allah sesuatu yang akan kita pelajari ini. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran hanya untuk kita mengapresiasi betapa akurat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mungkin Nah, kalau orang Arabnya bisa langsung nangkep nuansanya ya Kak, ketika dia iya, ngomong sana bilu dan sumbulatin itu beda gitu ya. Mereka langsung nangkep ya. Kalau kita mesti iya. ngertiin dulu. Nah, betul. Kita mesti ngertiin dulu gitu. Nah, teman-teman, itu yang satu. Betapa Allah itu akurat dalam pemilihan kata. Ini aja udah luar biasa sekali. Katakanlah, tapi yang lebih luar biasanya apa? Surat Yusuf yang cerita mimpi raja itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, surat Al-Baqarah yang ada ayat tentang sedekah itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi kita bisa bilang bahwa ada kayak jarak 10 tahun dari turunnya kedua ayat ini. Nah, dan ada jarak 10 tahun ketika Allah menggunakan kata-kata ini tadi sunbulatun dengan sanabil. Ada jarak 10 tahun dan ini luar biasa sekali karena kita sebagai manusia jangankan 10 tahun, kalau saya bilang 10 tahun, yang beberapa detik yang lalu aja Hana udah lupa ngomongin pakai kata apa sih Hana bicara ini tadi gitu. Teman-teman kalau bilang apa tadi, ngomongin apa tadi, gimana bilangnya? Apa ya gitu. Kita nggak bakalan ingat secara tepat gitu. Kata-kata yang kita keluarkan selama kita berbicara itu kita nggak bisa mengulang lagi. Kecuali kalau kita ketik-ketik-ketik, itu beda lagi ya kan. Al-Quran itu kan diturunkan secara verbal. Coba nanti teman-teman ngobrol, terus pikirin. 1 menit yang lalu bilangnya apa? Ngomong apa? Gitu. Kita nggak bakalan ingat. Nah, gini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira seperti itu. Oh iya ya, 5 tahun yang lalu saya bilang ini menggunakan kata ini. Nah, dan waktu itu saya lagi ngomongin ini. Dan sekarang saya bicarakan ini, saya harus menggunakan kata yang ini. Mana sempat kita mengkalkulasikan atau mengira-ngira hal seperti itu ketika kita bicara. Ya kan? Nah, luar biasanya. Ya, contohnya ini ya, contoh yang lucu-lucunya. Nah, bisa nggak manusia mengingat kata apa yang dia gunakan 10 tahun yang lalu? Dan kata apa yang harus dia gunakan 10 tahun kemudian gitu ya, pada saat ini. Dan pada konteks apa harus digunakan kata itu. Kata ya, bukan kalimat, Masya Allah. Nah, jadi ketika ibu kita tanya gitu, ingat nggak apa yang kamu bilang kemarin? Ya kita kayak, apa ya?
Apa? Memang saya bilang apa? Gitu. Kadang-kadang istri atau suami, ya istri bilang, ingat nggak kemarin bilangnya apa? Atau ingat nggak kemarin papa bilangnya apa? Misalnya seperti itu kan. Jadi suaminya gini, dalam dalam otaknya, dia nggak jawab, suaminya nggak jawab karena tahu apapun jawabannya bikin dia dalam masalah, jadi dia diam aja, tapi dalam otaknya dia bilang, aduh, aku aja nggak ingat apa yang aku omongin 1 menit yang lalu. Gitu. Nah, nah, gitu, aku bahkan nggak terlalu ingat apa yang baru aku omongin, gitu, kata kata suaminya dalam kepalanya, tapi dia diam aja sih, percuma jawab juga pasti dapat masuk apa, dapat masalah juga, gitu. Takut. Mm-mm. Jadi manusia itu tidak bisa mengingat apa yang dia katakan. Nah, jadi suaminya nggak jawab takut gitu ya. Jadi aja, apa ya, ngomongin es krim ya saya kemarin ya gitu. Enggak, kata istrinya. Pokoknya kamu harus ingat apa yang kamu bilang. Jadi dalam otaknya, aduh nggak bisa. Aku nggak tahu apa yang aku bicarain sekarang juga gitu. Nah, jadi intinya yang 7 tangkai gandum itu sangat akurat sekali. Tahun dengan jarak 10 tahun seperti itu ya. Pemilihan katanya luar biasa akurat. Nah, inilah luar biasanya Al-Qur'an gitu. Dan hanya satu contoh dari sebuah kata. Dan bagaimana luar biasanya itu. Dan bagaimana itu bisa menjadikan sesuatu luar biasa seperti ini. Hanya dari satu kata. Diskusinya hampir 1 jam. Nah, begitu. Penting banget kan teman-teman, harus bisa kita menganalisa ini, oh ini apa ya, satu R, satu F, maskulin, feminin. Penting banget teman-teman. Dan kata Ustadz, kemampuan untuk menganalisa seperti ini, bahkan banyak orang yang sudah kuliah bahasa Arab, itu bahkan masih banyak yang kesulitan. Nah, jadi kalau mengikuti kurikulumnya Ustadz 10 hari gitu, kita bisa. Tapi kalau kita sekarang kan menggunakan yang versi santainya ya, tidak apa-apa. Yang penting terus. Dan pastikan kita Amin. memiliki kemampuan itu. Iya. Tuh. Nah, itu tentang jamak tak berpola. Ya. Kalau masih belum mengerti, silakan ditonton lagi itu yang rekamannya kemarin. Pastikan teman-teman mengerti tentang jamak tak berpola dan jamak feminin ini. Gitu. Kak, mau tanya Kak, yang jamak tabib itu loh, Qaumun, Anas sama Kornun, itu bisa 3 itu statusnya, rofa, nasab, jarnya bisa? Bisa. Status tidak Bisa. pengaruh. Itu hanya jumlahnya saja. Oke. Statusnya Iya. bisa ya. Iya. Rofa. Karena semuanya itu kan kata bahasa Arab. Iya. Oh iya ya. Ya, terima kasih. Oke. Teman-teman semuanya pada fokus sih sebenarnya. Ya udahlah. Tapi untuk lucu-lucuan dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Ya, Hanakira juga sama ya dengan Ustadz. Hanakira kita udah cukup untuk review tentang jamak tak berpola ini. Udah Hana sampaikan juga. Kalau masih bingung, diulangi lagi videonya. Harus sabar. Bagian mana teman-teman yang bingung, harus sabar untuk mendengarkan kembali. Nah itu. Jadi nggak mungkin kita setiap masuk ulang jatah, nggak bisa ya kan, nanti kita nggak maju-maju. Kita harus terus ada progres gitu. Tapi bukan berarti saya nggak ingat, ya udahlah nggak usah apa-apa, jangan. Atau nggak ngerti, dibiarin aja, enggak. Nah, teman-teman harus memberikan waktu ekstra.
Kalau ada yang tidak dimengerti, tonton lagi, dengerin lagi. Harus sabar, kata Ustadz. Ya, karena itu natural, memang alami seperti itu karena kita manusia. Kadang-kadang kita blank gitu. Kalau zaman sekarang bilang zong. Ketika gurunya menjelaskan dia menghayal gitu ya, ngelihat ke dinding. Dindingnya itu tembus pandang. Nah, ada gambar es krim, makan siomay, segala macam. Sementara ustadznya atau gurunya menjelaskan di depan kelas. Nah, gitu. Dan kita akhirnya pas kita sadar, klik gitu kan. Gimana ini? Ngomongin apa ini? Nah, kita udah nyasar, udah ketinggalan. Kalau gitu, dengarkan lagi videonya. Nah, Ustadz juga seperti itu. Beliau bilang, beliau kan belajar juga nih. Nah, bahkan sekarang sampai sekarang Ustadz terus masih belajar tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran itu beliau belajar dan memang beliau seperti itu. Kalau ada yang tidak dimengerti, beliau akan mendengarkan lagi eh, rekaman videonya gitu. Nah, jadi terkadang nonton lagi, berhenti, nonton lagi, itu kadang-kadang memang benar-benar membantu menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada. Tuh. Ini salah, yang mana ini? Fokus di what in front of you. Ya. Kemudian yang kedua tentang jamak lagi ada malaikat. Para malaikat. Oke. Sekarang kita coba lagi. Malaikat ini apa sih? Malaikat. Oh, al-malaika. Nah, artinya para malaikat. Akhiran suara. Tipis karena ada al ya. Akhiran suara. Artinya jamak. Berarti dia jamak tak berpola. Jamak tak berpola berakal atau tak berakal? Berakal. Berakal. Berarti berapa jawabannya? 3M. 3M atau 1F. 2F. Nah, oke, 3M gitu ya. Lah, ada yang tanya lagi. Ini kan akhirannya tamar buta. Kenapa M? Karena Teman-teman. laki-laki sesuai dengan ininya. Kenyataan apa sih Kak Hana bilangnya? Benar, kenyataan. Sebenarnya, iya. Ya, itu jawabannya bisa ini pas. Tapi khusus untuk malaikat, kan nggak disebutkan itu malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, nggak disebutkan. Ya kan, kita nggak tahu sebenarnya jenis kelamin malaikat itu perempuan atau laki-laki sih kita nggak tahu dan Allah nggak pernah secara spesifik menyebutkan malaikat itu laki-laki. Mm-mm. Ya kan? Tapi kalau Nah, nggak tahu gitu, katanya tadi pasti maskulin dia dibilangnya. betul. Kalau tidak disebutkan secara spesifik, berarti dia maskulin. Artinya apa? Tamar buta itu tidak selalu apa ya menjadikan Jatuh kata itu feminin. feminin. Gitu. Oke. Ada lagi yang perlu ditambahkan nggak ini di ini malaikat? Kayaknya enggak deh. Kenapa berbeda ya ini? Harusnya ada malaikat. Tidak. Jangan sampai hilang dong. Oh, no. Malaka. Bukan hilang. Ya Allah.
Ya apa-apalah, udah cek lagi. Oh ini udah kata malaikat. Nah kita udah bikin ini oke. Nah tinggal ada tambahannya ya. Alasan kenapa dua jawaban ini penting adalah karena ketika kita memiliki jamak tak berpola tak berakal sebagai mausuf, kadang-kadang kita akan menemukan sifatnya itu 1F atau 3F atau 3M. NHFP, non human feminine plural. Jadi feminine plural. Oke, seperti yang dijelaskan dalam apa tadi sunbulatin yang sana gitu ya. Oke. Dari latihan di halaman 13. Yusro, mana itu Yusro? Belum dikerjain, Kak. Ini 11. 13 kan belum dikerjain. 13 belum deh. Baru 11 ya Mbak Laksmi. Ya, terus kemarin kan PR-nya ngafalin feminin kabib itu. Yang udah hafal-hafal. Iya. Tidak, halaman 13 ya. Ada apa di halaman 13? Gender. Ustadz suruh kerjakan Oh, ini. masculine feminine. Kayaknya ada yang terlewat deh. Bentar. Karena nyatetnya per menit. Gak mungkin ada yang ketinggalan. Kenapa udah dikerjakan? Bentar, Hana buka lagi. Catatannya jangan sampai ada yang ketinggalan. D2. Intensif. Ya. Ini dia. Kayaknya disuruh PR deh. Ini yang kita kerjakan, malaikat. Oh iya, kerjakan latihan di halaman 13. Ini belum. Ini udah ya. Halaman 11 yang kita kerjain kan, lakukan sendiri mau status, jumlah dan gender. Kemudian jawaban. Belajar tentang Jatala. The word jahim. Malaikatun and with tamar buta. Kenapa tidak singular? Kenapa tidak feminin? Tamar buta kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan gender. Seperti yang Hana sampaikan tadi ya. Tamar buta itu sebenarnya tidak harus menjadikan kata feminin dalam bahasa Arab. Gitu. Ada lagi contohnya kayak ulama'u. Kafaratun nisa'un. 3M, 3M, 3F. Kafaratun, para orang-orang yang menyangkal, tidak membenarkan. Nah, itu kan maskulin ya, karena gabungan tidak disebutkan secara spesifik feminin atau laki-laki atau perempuan. Dia harus maskulin. Tapi akhirannya tamar buta. Sedangkan nisaun, para perempuan, malah tidak ada tamar butanya di akhir. Seperti itu. Jadi nggak harus menjadikan kata feminin tamar buta itu. Kata jahim udah
kita bahas? Belum? Kita dapat PR itu di halaman 12 untuk mengingat. Yang Habib toh Jahim, yang Jahim itu ini Kak, ada di kemarin masih Kabib. jadi perdebatan. Soalnya apa? Apakah itu Oh, juga yang di tergolong halaman itu ya. gitu? Di Halaman catatan saya, 11 ya. iya. Kenapa jadi perdebatan? Waktu itu apa? Kak Hana mau memastikan gitu loh, apakah Jahim itu kan neraka itu loh, masuk jahanam juga. Maksudnya kalau jahanam itu kan Khabib itu ya. Gitu waktu itu. Makanya kayak Oh, kayak nanti dia ditanyakan atau nanti dicek lagi gitu. Waktu itu sih. oh, oke, 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 oke. Nah, ini dia. Jahim adalah salah satu nama untuk neraka. Banyak ya neraka Jahim, neraka Sa'ir. Sebenarnya Jahim itu asal katanya itu Juhem, yang artinya kayak gini. Kalau ada hewan, kayak singa gitu misalnya, dia kalau dia mau menyerang mangsanya, itu matanya itu akan delayed, itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Kayak jadi fokus gitu, pupilnya itu jadi mengecil atau mungkin seperti itu ya, delayed itu ya. Pokoknya pandangannya akan berbeda lah gitu. Ketika hewan buas mengintai mangsanya, siap-siap mau menerkam gitu. Nah, itu namanya juhem. Dan api dari neraka itu ketika dia melihat korbannya, ketika dia melihat orang yang mau dimasukin ke situ, dia juga seperti itu, seakan-akan kayak matanya itu, pandangannya itu berubah. Nah, makanya itu dinamakan jahim. Serem kan? Api aja bisa berubah pandangannya ngelihat calon penghuni neraka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya api neraka. Amin. 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 Jangan. Eh, ada beberapa level dan apa ya, feels. Ya ampun, ada perasaannya juga tuh untuk neraka. Ya. Alhamdulillah. Dan semuanya, maksudnya nama-nama untuk setiap level itu eh, semuanya feminin secara Perempuan. grammar. Ya, feminin Oh, grammar. Nah, ini gitu. udah terjawab berarti ya. Jadi Tuh, semua nama itu adalah feminin ya. iya, semua nama-nama neraka itu ya feminin. Oke, kita udah bicara tentang Ismail, nama. Udah belum ya? Udah. Belum, Kak. Belum. Belum? Yang mana ya? Belum, Kak. Walah, belum juga ya. Ini udah. Oke, oke, oke. Sekarang nama Ismail. Oke, kita baca. Nah, secara berdasarkan sejarah Nabi Ismail alaihissalam itu kayak dinaturalisasi lah jadi orang Arab gitu, ke dalam bangsa Arab, karena eh, orang-orang Yaman kan, Nabi Ismail itu dibesarkan di antara orang-orang Yaman yang datang ke tanah Mekah itu. Kan ingat kan ceritanya, sebelumnya itu Arab itu kan hanya tanah yang gersang. Kemudian Nabi Ismail ditinggalkan di sana sama ibunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menemukan sumur Zam-Zam. Itu masih berdua. Nah, semenjak ada sumur Zam-Zam, para pedagang yang lewat itu mampir mau ngambil air. Nah, kadang-kadang semakin lama itu mereka bikin kemah gitu, nginep di situ untuk berapa hari istirahat. Nah, akhirnya mereka malah menetap. Itu kebanyakan orang Yaman. Nah, makanya itulah asal mula Arab itu. Dan Nabi Ismail akhirnya dibesarkan di antara orang-orang Yaman tersebut. Nah, itu kisahnya. Nah, jadi secara historis, secara sejarah seperti itu, artinya Nabi Ismail itu sebenarnya bukan orang Arab. Dia hanya dinaturalisasi, jadi dijadikan orang Arab. Gitu. Kan cikal bakalnya. Jadi
dia tidak kayak apa namanya, keturunan Arab, bukan. Bahkan namanya itu, nama Ismail itu yang diberikan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, itu kan Nabi Ismail kan dikasih nama sebelum ditinggalkan di tanah Arab itu. Nah, pada versi Bible tentang cerita ini, ketika Nabi Ismail dilahirkan, eh, Nabi Ibrahim itu udah sering berdoa minta anak gitu kan, udah lama berdoa terus pengen anak, dan akhirnya secara ajaib gitu Nabi Ismail lahir. Nah, ketika Nabi Ismail itu lahir, Nabi Ibrahim bilang Ismail gitu, dia kayak luar biasa gitu, Ismail gitu, yang artinya itu dalam bahasa Ibru itu artinya, oh Allah mendengarkan, Allah mendengar gitu. Jadi Yisma itu kayak dalam bahasa Arab itu Yasma, dan Eli bahasa mereka itu bahasa Hebrew itu artinya Tuhan. Makanya Yismail, Allah mendengar gitu, Tuhan mendengar. Karena Nabi Ibrahim benar-benar kayak semangat banget, akhirnya dapat dikasih anak gitu. Allah mendengarkan, menjawab doa-doanya gitu. Makanya di dalam bahasa Ibrani gitu ya, namanya itu Yismail. Nah, itu. Maka kemudian dalam bahasa Arab jadi Ismail. Karena Nabi Ismail itu hanya bukan keturunan Arab, tapi kayak diarabkan secara sejarah. Itu ya. Nah, ini kata Jahim udah. Jadi, PR-nya halaman 13 tuh kata Ustadz. Ini kita belum bicara tentang feminin, kan? Nah, belum. Masih Belum. ini. Karena ingin memastikan. Nah, ya nomor. Oh ya, belum dijelaskan femininnya, tapi diminta kerjakan halaman 13. Oke, silakan nanti di rumah kerjakan teman-teman. Dan nanti ada waktunya kita akan tes cerita di halaman 12 juga. Hana mau nanya, terkait nama Ismail tadi itu, yaitu gara-gara naturalisasi. Mungkin dia itu apa tergolong full fleksibel, partly fleksibel, atau kalau non fleksibel kan enggak. Berarti masuknya itu non Arab atau Arab ya Kak? Kalau Ismail akhirnya non Arab ya Kak ya berarti ya? Non Arab atau nggak ada Ismaili? Ismaila, ya kan? Iya, non Arab. Jadi party. Ismailun. Iya, betul. Oh, Setengah berarti plus. UAA. Iya, UAA betul. Ismaila. Ya Ya Kak. kan, nama Nabi yang bahasa Arab itu ada 4, Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, Sama Hud. Sama Hud. satu lagi apa? Su'aib. Syuaib. Nah, fleksibel. Jadi kerjakan dulu halaman 13-nya, berarti kita sambung besok. Insya Allah kita belajar tentang gender, dan belajar tentang superlatif. Kemarin kata Jahim, sekarang kata Jahannam. Oh alah. Pantesan Hana bingung, kirain udah dikerjakan gender. Oke lah teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi dari latihan ini? Ada yang masih belum mengerti jamak tak berpola? Harus dengerin lagi lah Kak, nanti itunya. Saya kalau pagi suka sambil apa namanya, habis sholat tuh sambil
dengerin, tapi suka ngantuk lagi jadi. Semangat Bunda. Aduh. Ini Semangat habis ini ya. semangat menonton bola ntar malam jam 2. Wah, Bunda suka bola, Masya Allah. 2 PM atau 2 EM sih Bunda? 2 jadinya jadi EM dong. Karena Oh. hari tanggal 13. Tengah Saya hari, jadi ya makanya mau tidur cepat terus bisa nonton. Insya Allah. Insya Allah, oke. Oke, semangat sekali nih sepak bola di Qatar itu ya. Ya, Kak. Iya. Tapi seneng banget Kak. Jadi menurut saya ya bagus lah. Sorry nih nyimpang dikit. Jadi Islam jadi agak naik gitu ya. Islam tuh nggak dibilang jahat segala macam kan orang-orang yang ngomong kayak gitu. Dan Jadi banyak menaikkan. menyadarkan orang loh kalau ternyata tanpa mabuk mereka itu bisa bersenang-senang. Awalnya Iya. kan khawatir kan gitu. Iya. Malah mereka orang-orang Meksiko bilang untung lah diadakan di sini karena kita perempuan bisa keluyuran malam, jalan malam nggak takut. Coba di Amerika nggak perlu takut. Aman, insya Allah. Amin. Nah, pelajarannya apa bagi Hana? Yang pertama sekali itu kita jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Iya. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada kebenaran, tidak semua orang suka. Nah, tapi kita harus teguh. Kayak misalnya Qatar itu kan melarang alkohol, yang mana itu kayak menentang dunia gitu kan. Ya. Alkohol sama LGBT Kak. Iya, tapi dia berpegang teguh pada kebenaran sehingga akhirnya orang-orang yang memang punya hati yang bersih, jadi kayak punya open minded gitu, seperti itu, nggak judge gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu itulah jalan Allah untuk menunjukkan kepada orang-orang yang itu. Nah, kalau kita lemah karena untuk memegang kebenaran, kayak udahlah, semua orang juga kebanyakan ini minum apa dibolehin, event 10 tahun sekali aja enggak di sini gitu kan. Hanya untuk kesenangan mereka mengabaikan kebenaran. Nah, coba kalau itu yang terjadi. Jadi tidak akan terekspos Islam kan. Makanya sebenarnya luar biasa sekali pemerintah Qatar. Kayak menentang dunia tapi tetap teguh. Dan pelajaran dan itu Hana harap di Indonesia juga bisa diterapkan. Amin. Gitu. Ini undang-undang baru ini kan ini Kak memang ditentang banyak orang kan karena strict